Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Satu fakta yang bisa kita lihat setidaknya di wilayah kami ini adalah betapa sedikitnya kaum bapak hadir di gereja dan juga di dua lingkungan. Misalnya di Keuskupan Agung Medan ini, Pastor Herman Nenggolan Kapusin pernah melakukan penelitian, yaitu menjelang sinode ke-6 Keuskupan Agung Medan, dan dari penelitian itu ditemukan bahwa pada hari Minggu hanya sekitar 30% umat Katolik yang hadir ke gereja. Dan dari 30% yang hadir itu, yang sedikit itu, hanya 10-15% lah kaum bapak yang hadir. Ini suatu fakta betapa memang kaum bapak sangat sedikit datang ke gereja. Tampaknya perihal minimnya kehadiran kaum bapak ke gereja ini sudah menjadi keluhan umum. Jangan-jangan bukan hanya di Keuskupan Agung Medan ini, bisa juga di tempat lain terjadi juga, bahkan di gereja lain. Silakan tulis di kolom komentar perihal bagaimana jumlah kehadiran kaum bapak di gereja Anda. Pada umumnya, para bapak memang baru hadir ke gereja kalau ada pesta di gereja, atau kalau ada kegiatan KOR, atau saat anaknya dipermandikan. Bagi kaum bapak ada kesan bahwa gereja seolah-olah baru penting kalau ada urusan pribadi dengan gereja. Dalam buku yang baru diterbitkannya, yaitu Dinamika Hidup Menggereja, peneliti tadi yakni Pastor Herman Nenggolan Kapusin mengungkapkan beberapa hal yang ditemukannya menjadi alasan mengapa para bapak sedikit datang ke gereja. Pertama ialah kurangnya pengetahuan akan agama Katolik. Kurangnya pengetahuan akan agama Katolik tentu membuat kaum bapak kurang paham akan apa yang terjadi dalam liturgi pada hari Minggu. Karena kurangnya pemahaman akan doa, liturgi, kitab suci, simbol-simbol dalam tata perayaan, aplikasi acara liturgi ke dalam hidup sehari-hari, membuat kaum bapak kurang tertarik akan kegiatan ibadat di gereja pada hari Minggu maupun di dua lingkungan. Faktor kedua ialah karena kurangnya kreativitas dalam liturgi gereja. Secara umum memang ibadat di gereja dirasa cukup monoton, lebih banyak berdoa dan kurang bernyanyi. Sementara umat kita belum paham betul dan belum bisa menikmati indahnya doa. Pemahaman akan doa masih sebatas hafalan dan membaca. Umat kita belum terbiasa dengan tradisi berdoa, setidak-tidaknya dalam lingkup yang diteliti oleh Pastor Herman ini. Dalam liturgi gereja kurang ada ruang untuk berkreasi. Hal ini juga membuat kaum bapak kurang tertarik ke gereja. Alasan yang lain ialah faktor budaya. Dalam hal ini, faktor budaya dikaitkan dengan budaya Batak yang memang dominan di Keuskupan Agung Medan ini. Dalam kaum orang Batak, tradisi lisan masih sangat kuat. Orang Batak merasa diri penting kalau mereka berpartisipasi dalam acara yang sedang berlangsung. Menjadi pendengar pasif membuat kaum bapak merasa kurang berperan dalam acara yang ada. Karena itu, pertemuan di kedai kopi, acara adat, rembuk bersama dirasa lebih menarik bagi kaum bapak. Karena di sana mereka mendapat ruang untuk berperan aktif, mengutarakan pendapat-pendapatnya, berbicara. Dan hal demikian dirasakan tidak mereka peroleh dalam liturgi gereja. Tentu masih ada alasan-alasan lain yang membuat kaum bapak kurang hadir ke gereja, sedikit datang ke gereja. Seperti alasan kemalasan, kurang mampu secara ekonomi, jauhnya jarak antara rumah dengan gereja, harus bekerja di hari Minggu, juga karena alasan sakit dan usia lanjut, serta hal-hal lain. Nah, atas fakta serta penyebab-penyebab tadi, hal yang paling penting kita ketahui kiranya ialah apa solusi supaya semakin banyak kaum bapak hadir di gereja dan di dua lingkungan. Pertama ialah pentingnya katekese tentang agama Katolik. Kita perlu memulai dengan katekese sederhana yang semakin membantu kaum bapak mengerti tentang gereja, khususnya tentang tata ibadat yang mereka ikuti. Kedua ialah
mengaktifkan kaum bapak di gereja. Pengaktifan ini misalnya dengan mengadakan pertandingan unjuk bakat oleh kaum bapak. Bakat yang dimaksud tentu bukan hanya seputar hal-hal liturgi saja, melainkan juga keterampilan sekular, seperti lomba menyampaikan kata sambutan dan berbagai perlombaan-perlombaan lain. Ketiga, perlunya ada animasi kepada kaum bapak perihal partisipasi mereka dalam gereja. Mereka perlu dianimasi untuk sadar dan menjalankan peran mereka, yakni sebagai guru, imam, dan gembala bagi keluarganya. Dan banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran kaum bapak. Misalnya ibadat khusus kaum bapak, mengadakan perayaan ulang tahun perkawinan, dan berbagai kursus-kursus yang diikuti oleh kaum bapak. Dari pihak keluarga pun, kaum ibu dan anak-anak tetap perlu untuk mendorong kaum bapak agar hadir dan lebih rajin dalam kegiatan menggereja. Ya, tentu saja ini membutuhkan kesabaran terus-menerus untuk mengingatkan kaum bapak. Namun itu mesti dilakukan. Selain itu, perlu juga sesekali keluarga merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga dengan perayaan ibadat Katolik atau perayaan Ekaristi. Demikianlah kita mengetahui ada beberapa hal yang menyebabkan kaum bapak sedikit hadir ke gereja, dan ditawarkan juga solusi-solusi yang dapat dilakukan. Semoga ini membantu kita, terutama lagi semoga ini membuat kehadiran kaum bapak semakin lebih tinggi di gereja-gereja kita. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.